Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kabar bahagia adanya penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Bagi siapa saja yang ingin pulang, segera daftar sekarang dengan harga tiket murah 2.400 rial. COVID-19 di Arab Saudi terlihat semakin menurun perharinya, hingga kota Riyadh menduduki posisi kelima per hari kemarin. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Lansir dari akun resmi KJRI Jeddah, akhirnya keluhan kita dan pertanyaan selama ini dijawab juga. Kapan Indonesia akan mengadakan penerbangan untuk WNI yang mau pulang ke Indonesia? Dari akun sosial medianya KJRI memberikan pengumuman, KJRI Jeddah bekerja sama dengan maskapai Lion Air, siap membantu mengordinasikan kepulangan mandiri WNI atau PMI dari Jeddah, Arab Saudi ke Jakarta. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan, karena penerbangan ini adalah penerbangan mandiri. Di antaranya, para calon penumpang harus memahami dan mematuhi ketentuan kerjasama KJRI Jeddah dengan maskapai penerbangan Lion Air. Siapa saja yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini, maka dapat dikeluarkan dari daftar calon penumpang. Kedua, penerbangan diharapkan dapat mengumpulkan sebanyak 430 calon penumpang. Dengan harga tiket di luar transfer diperkirakan senilai 2.400 rial untuk dewasa dan 375 rial untuk anak di bawah 2 tahun. Ketiga, pesawat akan diterbangkan dengan harga tiket tersebut jika memang sudah memenuhi jumlah penumpang yang ditetapkan oleh maskapai Lion Air. Pendaftaran juga akan dilakukan dengan mekanisme siapa cepat dia dapat. Jadi untuk kalian yang sudah berniat pulang, mohon daftar dari sekarang. Keempat, calon penumpang hanya bisa mendaftar per individu secara online melalui tautan atau website layanan.kjrijeddah.id. KJRI Jeddah pun tidak membuka loket penjualan tiket. 5. Calon penumpang memastikan memiliki dokumen perjalanan paspor, final exit atau exit re-entry yang masih berlaku sebelum melakukan pendaftaran. Calon penumpang wajib mengirimkan upload atau salinan KAPI, paspor, dan bukti exit pada saat pendaftaran. 6. Pembayaran dilakukan setelah data calon penumpang diverifikasi oleh KJRI Jeddah. 7. Para calon penumpang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transfer sudah diterima sebelum batas waktu yang ditentukan. 8. Bagi calon penumpang yang karena satu dan lain hal tidak dapat berangkat dan sudah membayar tiket, maka proses refund dan hal-hal lainnya agar dilakukan secara langsung. Dengan memperhatikan kebijakan maskapai Lion Air, biaya administrasi transfer balik atau refund tersebut ditanggung oleh calon penumpang. 9. Calon penumpang siap membiayai dan mengatur perjalanan dari tempat tinggal ke bandara, keberangkatan di Jeddah secara mandiri. Jadi untuk kalian yang mau pulang dalam penerbangan mandiri ini, silahkan nanti kalau sudah ada jadwal untuk berangkat dari rumah masing-masing ke bandara Jeddah dengan biaya sendiri. 10. Calon penumpang agar memantau perkembangan persiapan perjalanan dengan menghubungi KJRI Jeddah. Bagi siapa saja yang sudah mendaftar dengan penerbangan ini, harap selalu simak berita-berita terupdate dari KJRI Jeddah. 11. Penerbangan ini adalah sistem one way, Jeddah Arab Saudi ke Jakarta Indonesia. KJRI Jeddah maupun maskapai penerbangan Lion Air tidak dapat menjamin adanya penerbangan kembali ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Selanjutnya, calon penumpang siap mematuhi seluruh ketentuan pemerintah Indonesia, antara lain aturan protokol kesehatan, penanganan COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta,
pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, dan pengendalian transportasi di tanah air. Terakhir, KJRI Jeddah menghimbau agar seluruh calon penumpang dapat melakukan swab tes PCR yang dihasilkan berlaku 48 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sedangkan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi KJRI Jeddah pada nomor 96650461 9659. Namun bagi warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia saat ini, belum ada kepastian dibolehkannya untuk kembali lagi ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menjelaskan, siapa saja warga ekspatriat yang kembali ke negaranya, maka tidak akan bisa kembali ke Arab Saudi sampai pandemi virus corona selesai. Semoga saja segera selesai agar semua normal kembali dan penerbangan internasional dibuka umum, termasuk warga ekspatriat yang ingin ke Arab Saudi dibuka kembali. Dan bagaimana dengan kalian semua? Sudah siap pulang atau masih berpikir-pikir? Haji 2020. 3 hari yang lalu sudah diresmikan bahwa Haji 2020 memang akan dilaksanakan. Namun, bagi warga lokal atau mukimin yang ada di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberikan beberapa persyaratan pada musim Haji 2020 yang bertepatan di masa pandemi virus corona. Pertama, asal jemaah haji dari negara mana saja: Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan negara lainnya, namun mereka yang berada di Arab Saudi atau mukimin yang bermukim di Arab Saudi. Selanjutnya, usia jemaah haji dibatasi hanya 65 tahun ke atas tidak boleh mengikuti pelaksanaan haji tahun ini. Karena juga harus mengikuti tes corona sebelum berhaji, termasuk setelah selesai hajian, maka para jemaah juga akan dikarantina selama 14 hari setelah kembali dari haji. Bagaimana dengan kuota jemaah haji? Untuk kuota jemaah haji tidak lebih dari 10.000 orang dengan penerapan social distancing selama manasik dan menghindari kerumunan massa. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, yakni Dr. Taufik Ar-Rabai'ah, memperjelaskan keputusan pelaksanaan haji tahun ini hanya untuk jemaah dalam negeri Arab Saudi demi untuk menjaga keselamatan umat Islam. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Muhammad Sholeh Banten. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Taufik mensyaratkan haji tahun ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia kurang dari 65 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis apapun. Dan untuk COVID-19 di Arab Saudi, pertanggal 24 Juni tentunya lebih menurun, namun masih di angka 3 ribuan. Untuk data COVID-19 baru sebanyak 3.123 dan kesembuhan 2.912 dan meninggal dunia 41 orang. Di antaranya tambahan COVID-19 baru 343 Al-Hubub, 286 Damam, 284 Taif, 278 Makkah, 225 Riyadh, 214 Jeddah, 186 Al-Mubarraz, 156 Al-Madinah. Kota Riyadh yang sebelumnya selalu menduduki tambahan COVID-19 tertinggi perharinya, namun untuk pertanggal 24 Juni menjadi peringkat kelima. Masya Allah. Dan di tempat saya tinggal menjadi posisi ketiga sebanyak 284. Dan berikut ke bawah adalah beberapa daerah di Arab Saudi dengan tambahan COVID-19 terendah, hingga mencapai total sebanyak 167.267, kesembuhan sebanyak 112.797 dan total meninggal dunia sebanyak 1.387. Sedangkan untuk di dunia,
sebanyak 9.273.773 dengan kesembuhan 4.645.628 dan total meninggal dunia sebanyak 477,807. Untuk data COVID-19 di Indonesia per tanggal 24 Juni, sebanyak tambahan kasus baru 1.113 hingga total mencapai 49.009. Untuk kesembuhan sebanyak 19.658 dan total meninggal dunia sebanyak 2.573. Mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Saya Ida Bencure dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.